Follow fellas, welcome back to your podcast. This is your host Ramzi Fauzan Setiawan. You can call me Ramzi or Uza. Dan sekarang gue lagi-lagi nih ditemenin sama temen gue yang keren, yaitu ada Dina. Hai Dina. Hai, kenalin guys, nama gue Dina. Dina, kenalin diri dulu dong yang lebih lanjutnya, kayak misalkan nama, terus asal dari mana, kuliah di mana, jurusan apa, angkatan berapa. Oke, jadi salam kenal ya nih teman-teman Ramzi. Dan yang menonton juga salam kenal, nama gue Dina Rizky Kurniasari, but you can call me Dina. Gue asal dari Jakarta Timur, kuliah di Telkom, bareng Ramzi juga. Satu jurusan juga ilmu komunikasi. Angkatannya sama juga 2020. Lu Jakarta asli, Din? Jakarta asli, dari lahir, dari gue brojol sampai gue sekarang, gue masih di Jakarta. Tapi nyokap, bokap ada dari mana gitu? Nyokap tuh Jawa, bokap juga Jawa, tapi anaknya udah dari lahir, misalnya nyokap gue juga udah dari umur berapa ya di Jakarta gitu, jadi udah jarang pulang ke Jawa juga gitu, jadi emang anak Jakarta aja sih gitu, bentuknya di Jakarta aja. Udah paling Betawi asli gitu ya, Din? Betawi asli sih, sampai kadang kalau gue bercanda tuh sama temen-temen gue kebawa gitu aksen Betawinya gitu. Dah Buset gitu kan. Soalnya gue lihat-lihat tuh entah kenapa ya, gue tuh lihat lu tuh kayak tipis-tipis kayak ada Aceh-Acehnya gitu, Din. Waduh, mungkin yang lo lihat nih mungkin karena gue agak muslimah kali ya penampilannya, atau gimana nih? Enggak, dari struktur nih? Muka tuh kayak ada Aceh-Acehnya tipis-tipis gitu, Din, gue lihat tuh. Sangat jauh dari tebakan ya. Iya. Jakarta aja sih kita. Mohon tapi maaf gue ya. agak-agak Gimana tuh? Jaksel juga sih, kayak literally mix Jaksel. Oh, which is banget gitu ya anak itu. Which is literally. Nah, Din, tadi kan lu kan di Ikom kan, di Ikom Telkom. Nah, yes. Lu sendiri kenapa sih masuk Ikom dan masuk Telkom? Apakah lu emang maksudnya kayak, gue bener-bener pengen masuk Ikom nih, atau nggak kayak gue nih, gue kan korban banget kan. Gue tuh awalnya dari hukum ke kriminologi, tiba-tiba ke Ikom gitu, bener-bener nggak danta gitu. Oh, berarti lo tuh gimana? masih soshum, masih riwayatnya masih soshum ya? Iya, gue anaknya soshum parah. Bahkan gue waktu kan ada psikotes tuh pas SMA tuh. Nah, gue tuh masuk IPA gue tuh. Cuman guanya maksa pengen ke soshum karena gue tahu kuliah gue IPS. Maksudnya kayak kuliah gue soshum, ngapain gue 3 tahun di IPA. Maksudnya kayak gue dari awal ya udah gue pengen IPS. Maksudnya kayak gue pengen ranah sini nih gitu. Kalau lu sendiri gimana? Tapi SMA lo IPA IPS? IPS. SMA-nya IPS. Oh, berarti emang udah ranahnya soshum ya. Nah, kalau gue tuh bisa dibilang ya, ini jujur kalau gue cerita mungkin agak panjangan, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa gue bilang, kenapa gue bisa masuk Ikom tuh plot twist banget. Jadi gini, gue kan dari IPA ya, gue tuh warga IPA dulunya, warga saintek ya. Jadi dulu tuh gue sangat amat ambis untuk bisa masuk ke jurusan kesehatan. Jadi dulu tuh gue, bokap gue tuh pengen banget gue masuk kedokteran. Tapi ya gue sadar diri aja sih, kayak gue gak terlalu ambis. Di sekolah gue juga masih main, masih pikirannya pengen cabut lah, pengen ini, kayak ya gue gak ambis lah, jauh banget dari kata ambis gitu. Gue sadar diri, gue gak bisa kedokteran. Tapi akhirnya kelas 12 gue tuh ngeliat, oh ternyata jurusan kesehatan tuh ada beberapa loh selain kedokteran gitu. Nah, gue memilih jurusan gizi dan kesehatan masyarakat gitu. Jadi gue sempat dulu tuh siswa yang dapat kuota SNM kan, dan dari SNM pula itu tuh gue udah ngincar jurusan gizi sama kesmas gitu. Dari gue SNM, TBK gitu, bahkan sampai mandiri, gue masih pilih gizi dan kesehatan masyarakat. Motivasi gue tuh karena jadi gue juga ada sih satu cita-cita yang ya semoga one day gue bisa mencapainya. Gue tuh pengen kerja di Unilever, Unilever Indonesia. Nah, itu tuh gue ngeliat, jadi itu juga dikasih tau sama abang gue sih. Abang gue tuh pernah kayak daftar di Unilever gitu. Jadi Unilever tuh ada satu program gitu. Jadi Unilever Leadership apa gitu, gue juga lupa namanya. Itu tuh kayak semacam program internship gitu. Dan di situ ada beberapa posisi kan. Nah, posisinya tuh salah satunya ada kayak semacam quality control ya gitu. Nah, di quality control ini yang bisa masuk tuh
lulusan gizi gitu, karena kan anak-anak gizi tuh mempelajari soal nutrisi, soal ya kan kalau misalnya Unilever tuh kan ada apa sih kayak nutritionnya gitu. Nah itu nanti di bagian quality control itu gue yang ngerjain kalau gue masuk gizi gitu. Gue pikirnya kayak gue masuk gizi. Nah ini nanti bisa dicek aja ya kalau bisa teman-teman pengen tahu juga di Unilever tuh ada apa, bisa aja nanti dicek di website-nya langsung ya. Karena waktu itu gue ngeliat kan udah tahun lalu hampir 2 tahun yang lalu gitu, jadi udah lama banget. Nah itu gue melihat kayak oh yaudah deh gue harus ambis nih biar gue bisa kerjanya nanti di Unilever gitu kan. Sampai akhirnya SNM gue nggak lolos, UTBK pun gue nggak lolos, sampai mandiri ya. Mandiri tuh literally gue juga dulu tuh pejuang PTN sih. Jadi yang kayak gue daftar nih ke semua PTN, terus yang kayak nih jajan kita ada kesinambungan nih antara pejuang PTN nih. Apa tuh? Apa lo juga nih? Gue juga PTN parah anaknya. Jadi sama ya. Nah, gue tuh dulu sampai akhirnya gue mandiri nih. Titik habis gue tuh di mandiri. Abang gue tuh kayak ngasih tau gue gitu, kayak lo tuh mau masuk gizi tuh sebenarnya lo suka apa gitu. Karena kan setelah gue lihat nih pelajaran-pelajarannya tuh ya banyak kan ya dari kimia gitu-gitu kan. Sedangkan gue jeblok banget nilai kimia, jujur gitu kan. Fisika gue jeblok, kimia gue jeblok, gitu kayak lo mau bertahan di gimana kalau nanti lo di sana gitu. Abang gue nyadarin akhirnya gue nggak tahu nih. Nah abang gue tuh ranahnya sosum semua, jadi mungkin dia udah tahu kali ya ranah-ranah dan pekerjaan sosum itu apa aja gitu. Jadi gue dikasih tahu, coba lo pilih ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi itu prospek kerjanya seluas itu. Terus gue dikasih tahu nih loh ilmu komunikasi itu ada yang namanya marketing. Nah marketing ini banyak banget kerjaannya. Nah sampai akhirnya gue lihat lagi tuh di Unilever ada marketing itu. Akhirnya kayak apakah itu gue berpindah haluan gue ke arah soshum gitu. Dan universitas pertama yang gue daftarin jurusan ilmu komunikasi itu Telkom. Dan setelah gue daftar itu gue langsung keterima. Kayak magic banget. Sebelumnya gue gak keterima di PTN-PTN gue gak keterima gitu. Kayak gue daftar sekali Telkom langsung kayak keterima gitu. Jadi yang kayak ini sih udah jalannya deh kayaknya deh. Gue harus Ilkom, harus Ikom dan di Telkom gitu. Itu cerita gue sih. Lu kan kayak ada suka make up atau ngegambar-gambar gitu. Make up deh kita ngomonginnya. Pasti kan buat seseorang nih, setahu gue ya, buat cewek pribadi ya gitu ya. Setahu gue kalau cewek tuh sampai ngeberani, maksudnya sampai berani nge-share tentang make up-nya di sosial medianya itu berarti itu udah mencapai titik self love yang kayak gue udah keren nih gitu. Nah, ngomongin soal self love, Dim. Nah, lu sendiri gimana sih self love menurut lu itu? Oke, jadi ngomongin soal self love ya, menurut gue bisa sampai di titik yang ini tuh prosesnya panjang banget gitu. Gimana? Tapi kalau ditanya dulu nih, menurut gue self love itu apa? Menurut gue self love itu ketika lo udah melewati 2 hal. Yang pertama self acceptance, yang kedua self development ya, bisa dibilang ya improving lah ya. Jadi acceptance sama improving yourself. Nah, jadi yang pertama nih, untuk lo bisa self love, lo tuh harus bisa accepting diri lo sendiri. Setuju. Kenapa? Karena gini nih, kalau lo pengen mencintai diri lo sendiri, tapi lo aja nggak mau nerima apa yang ada diri lo saat itu, ya lo nggak akan bisa mencapai titik self love gitu. Karena lo aja selalu denial gitu, kayak yang harus lo lakuin tuh apa ya? Lo menyadari gitu, lo kayak lo nggak perlu untuk denial kayak gue tuh anaknya nggak kayak gini. Misalnya nih soal fisik ya, gitu. Misalnya orang-orang bilangnya lo terlalu kurus gitu, terus lo nggak mau mengadmit diri lo kayak gue nggak kurus gitu. Ya lo harus ya pertama accept dulu, oke, fisik gue kayak gini, kekurangan gue kayak gini. Lo udah nge-accept diri lo secara penuh, secara full, lo accept diri lo gitu. Atau mungkin kayak biasanya kalau cewek-cewek kan mukanya jerawatan atau kayak kulitnya nggak mulus gitu. Atau misalnya kalau misalnya standar kecantikan orang-orang biasanya kan kulitnya putih mulus gitu. Nah kalau misalnya
lo belum bisa nge-accept diri lo gitu, kayak gue kulitnya nggak semua cewek-cewek lain gitu, nggak bisa menerima, ya lo akan susah untuk self love gitu. Nah setelah lo accept apa yang ada di diri lo, yang kedua adalah improving. Tetapi improvingnya tuh bukan berarti karena lo mendengar omongan orang lain gitu. Misalnya orang lain ngomong A, ngomong B ke lo, terus lo jadi kayak gue harus berubah ini. Itu beda ya. Jadi improvingnya tuh setelah lo accept diri lo sendiri, kekurangan lo tahu kalau ya gue kayak gini kok anaknya, iya gue menerima kok. Dan lo mencari cara, bukan mencari cara yang ekstrim ya. Misalnya kayak lo kurus terus lo cari obat penambah berat badan gitu biar lo bisa langsung badan lo ideal, nggak gitu. Itu bukan improving namanya, ya kan? Improving tuh ketika lo udah oke deh, kayaknya gue tahu cara terbaik gue untuk gue bisa jadi lebih baik gitu. Jadi berusaha untuk jadi yang lebih baik, tetapi lo bukan berarti lo melupakan apa yang udah ada di diri lo gitu. Itu ketika lo udah mencapai self love gitu. Nah, kalau gue sendiri, gue tuh dulu tuh tipikal yang kalau dulu pas SMP ya, apalagi nih zaman SMP nih tahun-tahun 2014-an tuh kan zaman sosmed ya, zaman Instagram gak sih? Instagram tuh pada make tuh Instagram semuanya kan. Itu tuh kalau setiap kali temen-temen gue nge-post gitu kan, ada beberapa yang misalnya dia nge-post selfie gitu, terus yang likes-nya banyak, yang komentarnya banyak tuh yang pasti yang selfie-nya tuh yang mukanya mulus gitu, yang putih, yang cantik, yang terus kalau misalnya foto body tuh ideal, badan itu tuh banyak banget yang komen kan. Dan dulu tuh di situ gue insecure banget soal fisik gitu, dan gue masih lama banget proses gue bisa menerima fisik gue adanya tuh lama banget gitu. Online jadi banyak gangguan jaringan lah udah. Yeah. Gimana Din, lanjutin Din? Oke, jadi tadi gue lanjutin ya cerita soal bagaimana gue bisa mengaccept diri gue. Jadi ya dulu ya, kayak zaman-zaman SMP, zaman-zaman Instagram baru blow up, semua orang pakai Instagram gitu. Dan jujur menurut gue Instagram tuh dulu menjadi tempat gue paling insecure gitu. Kenapa? Karena ke Instagram ya banyak banget temen-temen gue tuh yang post gitu, selfie lah atau foto diri gitu. Jadi ada kayak standar kecantikan sendiri gitu. Kenapa? Karena ketika temen-temen gue nge-post terus mereka tuh kayak yang cantik gitu, yang kulitnya mulus, putih gitu, yang kayak idaman banget lah kalau dulu gitu, kayak kecantikan, standar kecantikan dulu kan putih, mulus, terus ramping, ideal gitu. Nah di situ tuh gue nggak bisa banget yang namanya gue mengaccept diri gue kalau gue tuh susah banget gitu, insecure banget soal fisik sendiri, kayak gue nggak kayak mereka, gue nggak, kalau gue ngepost kayaknya kalau gue ngepost Instagram nggak ada yang suka gitu, karena body gue, karena fisik gue kayak gini gitu. Gue nggak bisa ngaccept apa yang udah ada di diri gue saat itu, dan itu lama banget, jujur prosesnya lama banget gitu, kayak bertahun-tahun lebih akhirnya gue bisa nge-accept diri gue. Dan di situ tuh mindset yang gue tanemin adalah kayak ya udah Din, ini yang udah Tuhan kasih buat lo, ini yang udah ditakdirkan lo, ini yang udah menjadi takdir lo gitu. Lo mau ngapain gitu, lo mau jungkir balik, mau kayak gimana pun ya itu udah ada yang ada di diri lo saat ini. Yang lo butuhin tuh cuma accept, lo nerima apa yang ada di diri lo. Nah setelah gue mulai kayak oke, ini emang udah ada di diri gue saat ini, yang perlu gue lakuin apa ya? Kalau gue bisa improve lebih baik, ya gue bisa lebih baik gitu. Tapi dengan mindset gue udah menerima gitu. Jadi kalau misalnya mindset lo masih kayak gue nggak ini, nah lo improve-nya tuh akan jatuhnya kayak lo bisa maksa diri lo gitu. Bukan lo improve dengan lo udah mengaccept diri lo, tapi kayak lo improve karena lo pengen lebih gitu. Itu beda loh, kayak lo udah masang mindset itu tuh beda gitu. Jadi setelah gue masang mindset kayak gitu, terus gue akhirnya yaudah deh, kalau gue masih bisa improve, gue improve aja gitu, dengan misalnya gue olahraga, gue makan sehat dan segala macam gitu. Ternyata memang gak sebanyak itu, karena bukan mau merubah fisik, tapi gue pengen jadi lebih baik aja. Nah itu akhirnya gue mulai kayak kayaknya gue udah mulai self love sih gitu. Kalau gue
dari gue sih itu yang penting acceptance sama lo mau improve diri lo tapi dari acceptance lo itu kayak gitu. Kalau lo gimana sih? Kalau gue sendiri gue bilang tahu sejak kapan gue self love, gue nggak tahu sih jujur. Oke. Cuman kita ngomongin sedikit tentang transforming gue aja dulu. Gue dulu tuh anaknya pendek, gendut, hitam, hidung lagi gitu. Ya, itu gue dulu lah. Maksudnya gue tuh pokoknya tinggi mulai nambah tuh SMP kelas 1 yang bener-bener kayak nambahnya lumayan tuh SMP kelas 1. SMP kelas 2, SMP kelas 2. Tingginya nambah terus lebih ramping lah. Maksudnya kayak gue yang sekarang tuh itu udah versi ramping gitu. Maksudnya dulu gue gendut lah gitu. Dari SD sampai SMP kelas 1 ya lumayan lah. Cuman SMP kelas 2 itu gue mulai transforming. Padahal gue nggak ada usaha apa-apa gitu ya. Mungkin emang puber aja kali ya gitu. Ya puberti ya. Ya puberti. Cuman kalau gue sendiri ngerasa self love tuh gini. Gue jujur li ada ini Din, ada sedikit kekurangan di gaya ngomong gue. Bukan gaya ngomong sih, maksudnya kayak salah satu kekurangannya tuh kayak kalau lu sadar ya, pokoknya teman-teman dekat gue pasti sadar, kayak gue tuh ngomong tuh kayak agak terbata-bata di huruf-huruf awal. Dan maksudnya gue pun sempat lah kayak dan itu tuh nggak dari lahir Din. Itu tuh SD kelas 1 lah. SD kelas 6 sampai SMP kelas 1 lah, itu tuh sekitar segituan. Penyebabnya sih ada lah gitu. Kata psikolog sih ada, gue sempat ke psikolog gitu. Ada dan sempat gue obati juga gitu pakai hipnoterapi gitu. Dan sekarang tuh udah better banget, dan maksudnya dulu gue kayak gue gini nih gitu kayak. Dan yang nggak gue terima tuh adalah awalnya gue tuh nggak dari lahir loh gitu. Maksudnya dulu gue fine aja gitu. Itu Din yang awalnya kayak kok gue jadi kayak gini sih gitu. Dan itu bukan karena salah gue gitu, intinya gitu. Yes. Karena jadi balik lagi ke mindset nggak sih? Yap, gitu. Cuman makin kesini ya kayak ya udahlah. Oke, misalkan gue boleh kurang di sini, tapi gue lebih di beraninya. Orang-orang yang ngomongnya lancar belum tentu seberani gue. Maksudnya kayak gue nanamin mindset kayak gitu, atau kayak oke, lu kurang di sini tapi lu sebenarnya keren anjir gitu. Gitu. Maksudnya kayak gue nanamin mindset yang akhirnya oke, gue pede nih. Dan akhirnya dengan kekurangan gue yang kayak gitu, gue maksudnya berani ngomong, berani bersosialisasi dan lain-lain gitu. Dan maksudnya mungkin self love gue dari sana kali ya. Mungkin dimulai setelah kayak oke, gue kayak gini tapi gue punya kelebihan ini nih. Nah itu mungkin. Nah jadi hampir sama ya kita. Jadi kayak emang enak banget sih jujur ya, enak banget kalau kita tuh udah menerima kekurangan kita. Jadi bukan yang kayak gue nggak kayak gini, gue nggak kayak gini, tapi kita tahu gitu. Iya kayak lo nih, oh iya kekurangan gue emang di ngomong gue kayak gini. Tapi bukan berarti dengan lo tahu kekurangan lo di situ lo diem aja di situ, lo stuck kayak gue kekurangan ini. Enggak, tapi lo cari kelebihan lain yang bisa lo improve. Dan kesannya tuh orang akan ngeliat lo, wah lo unggul banget di sini. Padahal ya lo ada kekurangan juga. Betul, betul banget. Yes. Betul banget. That's the point. Itu juga yang gue tanemin sih, mindset kayak gitu gue tanemin. Kalau lo gimana? Ya sama sih, kayak ya gini lah istilahnya, kayak oke, gue boleh kalah di sini tapi gue menang di sini gitu. Kayak oke, gue boleh kalah di satu sektor tapi gue menang di 3 sektor gitu. Kayak gue maksudnya tadi tuh self improving, gue berusaha mengimprove diri gue supaya kayak kalau gue pribadi ya, cara self love gue adalah kayak yang tadi gue bilang kayak oke, gue kalah di satu sektor, gue bisa menang di 3 sektor, dalam artian gue nge-improve diri gue di 3 sektor yang lain biar bisa menutupi di sektor yang ini gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, nggak
misalkan kalau orang lihat, misalkan kayak kalau orang notice gitu kayak, oh ya udah sih nggak apa-apa, dikit doang kok, tapi kan si Ramzi bisa A B C gitu. Yes, itu kalau gue bilang ya, itu tuh mindset magic sih, karena dulu ya, kalau misalnya nih gue sekalian sharing pengalaman kali ya. Boleh. Dulu tuh gue jauh banget dari kata gue punya mindset gue harus menerima kekurangan gue dan gue harus mengembangkan apa yang bisa gue kembangkan. Sama banget. Itu yang kayak dulu kalau kekurangan gue ini artinya gue jelek di sini, gue nggak bisa berkembang gitu. Iya, betul banget. Iya nggak sih, kalau gue dulu gini, jadi zaman gue SMP ya, balik lagi zaman gue SMP, kalau gue soal fisik nih. Jadi gue cerita dikit ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini gue bener-bener, kalau saat ini gue udah accept sih apa yang ada di diri gue. Tapi dulu tuh gue tuh kurang suka karena gue tuh punya pinggul yang besar gitu. Jadi yang kayak kalau misalnya tipikal body cewek-cewek ramping tuh yang kayak gimana sih, yang kayak lurus gitu kan, yang kayak ideal lah gitu ya. Nah kalau gue tuh pinggul gue gede gitu. Jadi yang sebenarnya bukan gendut tapi yang ya besar aja gitu. Jadi gue nggak bisa dapet pinggul yang ramping kayak cewek-cewek tuh, gue nggak bisa dan gak akan pernah bisa, walaupun mungkin kalau gue workout banget gue bisa, tapi cuma ngebentuk, gue nggak bisa ngecilin karena itu emang udah jadi apa ya, udah takdir gue kayak gini gitu. Betul. Bentuk tubuh gue kayak gini, dan dulu gue sangat amat tidak nerima sih. Gue dulu kayak gue mau ramping, gue harus kayak cewek-cewek lain, gue harus ramping, gue harus putih, gue harus ini. Mungkin kalau soal kulit itu juga kayak misalnya soal mulus apa enggaknya sih, gue itu berjalannya waktu sih, kayak oh yaudah emang wajar lah, ada juga kan jerawat hormon gitu, jadi kayak yaudah wajar. Tapi kalau soal fisik tuh gue lama banget stepnya. Kayak gue masuk SMA juga, setelah SMA nih ya kan, SMP tuh gue sempet ngedownnya bukan karena gue ini sih pas lihat Instagram gitu, kayak gue kayak gini nih, gue jelek, gue nggak kayak yang lain-lain gitu. Masuk SMA gue pikir bakal udah lepas, wah ternyata cobaan makin berat say. Karena jadi kelas waktu gue masuk SMA, gue tuh sempat masuk SMA swasta gitu, SMA swasta yang cukup apa ya, yang cewek-ceweknya cukup ya bisa dibilang anak-anak hits lah ya, banyak anak-anak hits gitu kan. Dan situ tuh insecurity gue makin diuji gitu, self love gue makin diuji gitu. Masuk ke situ gue kayak the real ngelihat cewek-cewek langsung depan mata gue yang badannya ideal lah, yang fisiknya mantep deh, macem-macem deh gitu kan. Makin bikin gue kayaknya gue nggak ada apa-apanya deh, gue tuh udah fisik gue kayak gini kan, terus kayak gue udah nggak bisa ngubah juga gitu. Semakin keras gue nggak menerima, semakin gue kayak ngerasa gue tuh nggak berharga banget, kayak gue nggak bisa dapet apa-apa lah gue dari kayak gini gitu. Maksudnya gue dulu mikirnya kecantikan tuh nomor 1 gitu, kayak fisik tuh nomor 1 gitu. Dulu gue sampai mikir kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, setelah kayak gue pelajari tentang diri gue sendiri ya. Jadi balik lagi lo harus mengenal diri lo sendiri juga gitu. Itu juga proses. Untuk bisa mencintai diri lo sendiri, lo harus kenal diri lo sendiri, dan itu proses sih. Itu proses banget. Bahkan gue sampai gini nih, di titik gue udah mulai lama-lama nerima, gue tuh sampai ke depan kaca, gue ngomong kayak, lo worth it kok, lo deserve apapun yang lo pengen gitu. Jadi lo cantik, lo tuh berharga, udah nggak usah mikirin apa yang, nggak usah terpaku sama pikiran lo sendiri yang sebenarnya tuh mungkin cuma ada di pikiran lo doang gitu. Itu yang gue ubah dari mindset gue juga gitu. Itu akhirnya lama-lama oke. Nah, diuji lagi apa? Dari omongan orang. Ketika kita udah bisa self love atau kita udah bisa mencintai diri kita sendiri, menurut gue pribadi, otomatis self confidence kita naik dong, iya nggak? Setuju banget. Iya, jujur gimana ya? Dulu gue masih lihat kayak, fashion orang kok bagus-bagus ya gitu. Kayak, maksudnya kayak cowok-cowok keren tuh ala-ala gimana yang masukan, maksudnya kayak udah ada dalam tanda kutip stereotip lah gitu, kayak kalau sekarang sih zamannya kayak pakai deus yang gitu-gitu kan gitu, kayak ya pokoknya kayak misalkan baju polos, misalkan vest jeans, terus celana rib jeans dan lain-lain, kayak
ih keren gitu atau gimana gitu. Kayak gue awal-awal lihat gue jadi kayak kok passion gue gini ya gitu. Cuman setelah gue maksudnya lihat beberapa referensi dan kayak gue juga tadi tuh mencapai self love dan self confidence kayak pas gue foto gitu kan, kayak gue foto atau gue bikin video gitu kayak ih gue keren juga gitu sampai titik sana sih. Bahkan ya yang gue tangkap nih setelah gue udah mulai self love, gue tuh bisa gampang loh ngebodo amatin apa yang orang bilang. Itu tuh enak banget men. Kayak biasanya nih sebelum gue self love tuh, sebelum gue jauh dari kata self love tuh, apa yang orang bilang ke gue langsung gue masukin ke hati, langsung sedih banget, kayak langsung ngedam gitu. Tapi setelah gue mulai mencintai diri sendiri dan mungkin omongan orang lain yang menurut gue nggak ada bobotnya ya buat gue, kayak buat apa gue mikirin itu tuh seenak itu gue kayak amat, kayak enak banget gitu, enak banget tuh udah bisa bodo amatin apa yang orang lain bilang. Dan sebenarnya gini, menerima saran dari orang lain tuh bagus memang, tapi kita harus bisa milih juga nggak sih mana yang saran, mana yang kritik, mana yang cuma mau ngomentarin lo doang gitu. Setuju. Itu lo harus tahu juga gitu, itu lo harus belajar juga sih, harus benar-benar lo tahu diri lo sendiri kayak gimana. Terus kalau dulu gue biasa kan karena komentar-komentar gitu ya, komentar-komentar kayak di sosmed gitu-gitu, itu dulu sebelum gue self tuh gue bisa pikirannya berhari-hari gitu, bahkan ada juga yang kayak ngomong langsung gitu, lo badan kayak gitu mah nggak cocok pakai ini itu, aduh udah langsung kayak ngedown kepikiran. Tapi setelah gue self love, gue pikir lagi buat apa gue mikirin perkataan orang yang bahkan gak ada manfaatnya buat gue. Ya udah langsung detik itu juga langsung kayak udah kok gue bagus di sini, gue pede, gue ini gitu. Itu enak banget sih. Dan tapi ya kalau yang gue bisa garis bawahi gitu tadi sih yang kata lo gitu, kayak semua saran yang masuk, semua komentar yang masuk tuh gak harus kita aplikasiin semuanya gitu. Yes. Dan itulah gunanya filtrasi diri, ya nggak? Iya, bener banget. Jadi gak semua loh komentar yang ke lu tuh atau saran yang ke lu tuh bagus buat lu gitu. Kayak oke, menurut mereka mungkin bagus, tapi menurut lu nya bagus nggak nih gitu. Kata-kata tuh bisa menjadi sebuah hal yang magis gitu. Kata-kata tuh bisa jadi power gitu sih, bisa jadi magic gitu ya, apalagi kalau kata-kata cowok yang jago buat bohongin cewek, Din. Aduh, pernah nggak Din digituin, Din? Agaknya kita hashtag buaya ya. Iya, hashtag buaya Ikom Bandung gitu. Buaya Ikom, wah ini spesifik ya, hashtag buaya Ikom Bandung. Udah. Pernah nggak Din? Gue mau nanya dulu, apa? Bener nggak sih cowok-cowok Bandung tuh yang kalau ketemu cewek gitu, kulineran yuk, nah jalan-jalan Bandung. Nah gimana tuh dari cowok-cowok Bandung? Iya, karena gini kan, karena gue waktu awal-awal kayak ya gue nyari tahu lah, Telkom tuh gimana sih vibes-nya gitu kan, anak-anak Bandung gimana? Sih kayak cowok Bandung kan agak buaya gitu, agak-agak kayak lo kalau baru kenalan dikit ntar lo diajak keliling Bandung, terus lo ntar diajak lah kulineran, diajak ini. Gue kayak ini gimana nih dari perspektif cowok Bandung, gimana nih? Kalau menurut gue ya, kenapa anak Bandung dikatain buaya tuh gini, Din. Gue tahu, maksudnya kayak ya kan kalau di Bandung kan maksudnya lazimnya tuh kalau ngomong sama temen tuh aku kamu tuh udah lazim gitu, kayak maksudnya iya kan, maksudnya kayak kan di Jakarta kan gua lu kan, maksudnya kayak ke Jabodetabek kan pasti kan kayak gua lu, dan kayak aku kamu tuh kayak udah deket atau udah intens gitu. Iya benar ya kan gitu. Dan di Bandung tuh kadang-kadang aku kamu tuh bukan kadang-kadang, maksudnya ya kayak aku kamu tuh ya udah bener-bener normal parah gitu, kayak hari-hari nggak sih, emang bahasa sehari-hari kayak kamu mau ini nggak gitu. Itu tuh udah normalnya. Mungkin kenapa kalau kata gue pribadi ya, ini perspektif gue pribadi, mungkin kenapa beberapa orang-orang luar Bandung yang nganggap cowok Bandung mah buaya nih atau nggak gimana, karena cowok-cowok Bandung tuh mainnya mulus gitu. Mainnya mulus kenapa? Jadi kayak bikin si cewek-cewek luar Bandung tuh kayak ini dia deketin gue atau gimana sih gitu. Maksudnya kayak
masuk ke sana gitu, padahal mah emang ada yang niat, ada yang nggak niat, atau emang ada yang sengaja gitu. Emang kayak, orangnya juga kalau misalnya balik lagi, orangnya emang kayak gitu ngomongnya aku kamu. Iya sih memang tipikal orang Jakarta kan udah belo banget gitu. Jadi sekalinya dia ngomong aku kamu kayak agak tersentuh gitu hati kayak Oke Din, BTW ngomongin soal topik kita yang awal tuh tentang self love tuh, kita kan udah bagiin beberapa question box ya di Instagram kita masing-masing. Benar. Tentang opini dan pertanyaan tentang self love sendiri. Mungkin mau dimulai dari lu dulu atau gua dulu, Din? Dari opini dulu kali ya, kita lihat ini opini orang-orang soal self love. Dari lo dulu deh berarti. Oke. Aduh, kalau dari gua flashlight gua hilang. Set, love kan? Waduh, gak apa-apa. Kita buka dulu. Kita bantu jawab ya di sini. Wah, azan guys. Oke, kita pause dulu kali ya. Apa ya? Nah, karena azannya udah, kita lanjut ke pertanyaan dulu. Tadi ke opini dulu, Din ya? Boleh, langsung lanjut ya opini. Oke, kita opini dulu. Ada dari Safa nih. Safa, apa ya nama panjangnya, nama IG-nya? Safa DWP. DWP banget anaknya. Asik. Oke, gimana nih katanya? Katanya kalau kata Safa tuh, menurut aku self love adalah kan DWP. Kurang ya. Ada music makers and we are the dreamers of dreams. Sorry, kurang. Jadi menurut aku self love adalah bagaimana menghargai diri sendiri sejauh apapun menyintai dan merawat dan merawat tidak bisa menghargai ya jatuhnya bakal mungkin gini ya, gua percantik kali ya. Bagaimana menghargai diri sendiri sejauh apapun, bagaimana menghargai diri sendiri dan sejauh apapun kita mencintai dan merawat, tapi kita tidak bisa menghargai diri sendiri, ya jatuhnya kita nggak bakal bisa puas dengan apa yang kita peroleh, gitu katanya. Gimana kalau kata lo, Din? Setuju banget, karena ya sesuai apa yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya kita udah mencintai diri sendiri, ya artinya kita udah tahu diri kita gimana, kita tahu limit-limit, batasan-batasan untuk diri kita gimana, jadi kita nggak asal kayak nge-push diri kita terus gitu kan, karena menurut gue nge-push diri sendiri terlalu keras itu juga nggak bagus kan. Nah itu kalau lo udah punya self love, lo tahu apa yang lo butuhkan untuk diri lo gitu. Jadi ya benar sih kata siapa tadi. Oke, yang kedua nih ada dari siapa, Din? Dari lu, Din? Ada nggak? Dari gue kali ya. Mungkin sekarang kita tuker-tukeran opini sama pertanyaan nih. Oke, boleh. Nah, kalau gue nih ada pertanyaan dari Norma Nela. Ih, asik Nela. Kenapa sih? Nih Nela nih nanya, kenapa sih harus self love? Oke, lo dulu apa gue dulu nih, Ji? Gue dulu boleh deh. Oke. Gue sih. Ya lo dulu ya? Gue dulu. Oh iya, boleh. Silakan. Simple sih, gue simple sih. Ini sebenarnya agak klise ya. Cuman ya udahlah ya gitu. Simple sih, gue bisa bilang. Gimana orang lain mau mencintai lu sedangkan lu belum mencintai diri lu sendiri? Kayak gitu dong, gue maksud. Gue nih ditaruh jadi kutipan hari ini. Jadi quote of the day gitu ya? Quote of the day banget ya kan. Kalau gue kenapa sih harus self love? Karena ya emang self love sepenting itu. Kayak tadi yang gue bilang gitu, kalau lo udah bisa mencintai diri lo sendiri, artinya lo udah punya diri lo, ya kan? Kayak lo akan memiliki mindset untuk lo mencintai diri lo sendiri, dan lo akan ya udah keep going with yourself aja. Sama orang lain lo nggak akan mudah terpengaruh, lo nggak akan mudah insecure juga, self confidence lo akan naik gitu. Kayak banyak banget yang bisa lo improve kalau lo tuh udah bisa self love gitu. Jadi it's really important sih self love. Kita lanjut kali ya pertanyaan nih, Mahaputri Nas. Bedanya self esteem, self love, self acceptance lebih spesifiknya apa ya? Gimana sih?
Boleh ke kamu dulu Dit. Oke. Jadi ini bentar ya. Self love dulu deh, self love nih. Jadi kalau self love itu tadi kalau secara spesifiknya ya, self love itu kan artinya ya gimana kita mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya gini, self love, self acceptance itu sama self esteem itu sebenarnya berhubungan gitu. Setuju. Kenapa? Soalnya gini, ya nggak sih? Soalnya gini, untuk bisa self love, lo tuh perlu self acceptance dulu, ya nggak sih? Lo perlu menerima diri lo sendiri dulu. Karena untuk lo bisa mencintai diri lo sendiri, lo harus nge-accept apa yang ada, apa yang jadi kekurangan lo gitu. Karena kalau misalnya lo aja nggak bisa menerima diri lo sendiri, ya lo gimana mau mencintai diri sendiri gitu kan? Nah kalau self esteem ya, kalau gue nggak salah nangkap kan soal apa ya, kayak soal penghargaan diri ya jatuhnya. Kayak gimana lo menilai diri lo sendiri gitu. Nah menurut gue tuh self esteem lah ketika lo udah accept apa yang ada di diri lo, terus lo udah mulai mencintai diri lo sendiri dan lo udah menanamkan penilaian itu ke diri lo gitu. Jadi yang kayak ya gitu sih kalau menurut gue, kurang lebih ya kalau dari opini gue ya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih sebenarnya sama, setuju sama lu, kayak semua hal tuh berhubungan gitu. Tadi kayak self love, self acceptance dan self esteem itu sangat-sangat berhubungan. Cuman yang bikin beda adalah analoginya kalau gue sendiri. Yes. Kalau dari gue tuh, kalau kita dalam ibaratkan kayak kalau network lu mau naik, kalau self esteem lu mau naik, ya lu harus self love dulu gitu. Yes, ya kan? Karena ketika lu nggak self love dan self acceptance gitu, nggak nerima diri lu sendiri gitu, kayak gimana orang lain mau lihat lu worth have some worth atau gimana gitu. Tapi bener, orang lu aja nggak lihat dari lu kayak gitu kayak gini deh gitu. Lu pasti lihat pembawaan orang yang kayak pede atau gimana kan bakal beda sama yang kurang percaya diri atau gimana kan gitu. Kurang percaya diri, betul. Ya maksudnya penglihatan orang pun bakal beda gitu. Gimana lu mau naikin network yang tadi itu, mau naikin network itu kalau lu sendiri nggak self love dan self acceptance gitu. Jadi ya baik lagi ketika hal itu saling berhubungan dan untuk prosesnya bener kata lo. Untuk mencapai self esteem yang ya bisa dibilang cukup gitu. Lu harus penilaian ke diri sendiri lu harus melewati dulu self acceptance, yaitu menerima dan berdamai dengan diri sendiri, agar bisa menjadi self love benar gitu. Karena gini, karena ketika lo udah mempunyai self esteem yang tinggi nih, lo udah bisa memberikan penilaian diri lo tuh kalau lo itu baik, lo itu deserve everything, lo kayak ya lo bagus, lo worth it gitu. Lo akan lebih mudah untuk self love, lo akan lebih mudah untuk menerima kekurangan, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Pertanyaannya juga bagus-bagus sih ya, semoga menjawab lah ya tadi jawaban kita juga. Oke Din, the last but not least nih, sebelum kita tutup nih, gue mau nanya dulu nih tentang 3 hal utama nih yang bakal lu lakuin after corona ini beres, dan setelah itu lu boleh ngasih closing statement nih buat mengakhiri obrolan kita ini nih. Ini seru banget sih. Jadi berhubung gue anaknya ekstrovert parah. Nih kalau misalnya kalian penasaran, tes MBTI gue tuh gue 99% ekstrovert. Iya, benar-benar separah itu ekstrovert gue. Wait. Sebelum lu lanjut, MBTI lu apa? Gue ini protagonis, apa ya nama sebutannya? ENFJ bukan? ENFJ. Yes. T. Gue E. Oh, gua T. ENFJ T gua. Oh, ENFJA gue. Cuman gua sama-sama protagonis. Oh gitu. Iya. Lanjutin. Kalau gue yang pertama kali adalah gue pengen nonton konser. Karena gue tuh parah. Gue tuh terakhir nonton konser banget 2019, dan itu sebelum gue kelas 12.
gue nonton konser kalau nggak salah di Bekasi. Itu gue sama temen gue berdua doang. Dan itu gue ngerasa euforia konser tuh seseru itu. Ya walaupun desek-desekan, kan dulu tuh orang-orang banyak yang bilang kayak ngapain sih nonton konser, desek-desekan doang, capek gitu. Dan setelah gue rasa euforianya tuh Iya, betul. apa ya? Gitu. Ini sih kayak lo excited masuk ke konsernya, lo nungguin artisnya buat muncul, terus lo nyanyi di situ kayak vibes bareng gitu kan, kayak anjir seru banget gitu. Kayak itu pertama dan terakhir gue. Jadi pertama kali gue nonton konser tuh waktu itu 2019, dan itu setelah itu kelas 12 gue fokus, tiba-tiba pandemi kan, jadi udah nggak bisa lagi nih, bener-bener gak bisa kan. Itu yang pertama, nonton konser. Yang kedua gue mau ke pantai sih, vacation tapi ke pantai, karena gue anaknya pantai banget. Lo anak gunung apa anak pantai? Pantai. Udah deh, kayak gue juga pantai banget, dan gue pengen selesai after corona ini gue ke pantai yang gue tuh bener-bener sekalian self healing lah, gue ke pantai, terus gue kayak snorkeling. Gue tuh suka banget pokoknya aktivitas di laut tuh, gue seneng banget gitu. Jadi gue pengen ke pantai. Sama yang ketiga mungkin lebih ke apa ya, hangout aja sih, hangout sama teman-teman, tapi hangoutnya ya bebas gitu, kayak ya hangout bebas gitu, karena kan sekarang kan dibatasin ya. Dan gue juga udah jarang hangout sih setelah PPKM ini juga udah nggak pernah hangout lagi, apalagi keluar kayak ke kafe gitu, gue udah jarang. Dan gue tuh anaknya gini, gue tuh walaupun gue ekstrovert, tapi gue masih menyukai sesuatu yang kalem gitu. Kayak gue tuh suka ngerjain tugas di kafe. Mungkin anak introvert juga nggak gitu suka sih, cuma gue nggak tahu ya. Cuma gue personally gue suka nugas kayak di kafe, tapi gue nggak sendiri, ada temen gitu. Nah itu gue yang kangen banget. Gue kangen banget pas 12 tuh, gue sering banget kelas 12 tuh gue ke kafe, gue buat tugas-tugas gue ngerjain di situ, terus gue sambil ngobrol aja sama temen gitu. Kayak itu gue seru aja gitu kan, kayak hangout santai. Jangan kalau sekarang susah ya, karena dibatasin juga. Terus ya susah lah kalau sekarang gitu. Itu 3 hal yang pengen banget. Sekarang nih closing statement dari lu nih tentang apa yang udah kita obrolin tentang self love, self esteem, self confidence, dan self improving gitu. Apa nih, Tir? Gue ada satu buku yang keren banget. Judulnya nih kalau kelihatan ya, nih, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Bentar ya, gue agak cari halamannya soalnya. Gini, di buku ini tuh ngejelasin kalau intinya kita tuh harus menerima apa yang udah ada di diri kita, dan bukan untuk kita selalu harus berpikir harus selalu positif gitu, lo harus selalu mengembangkan diri lo menjadi lebih baik gitu. Enggak, karena menurut buku ini ya, self acceptance tuh justru lebih penting. Jadi gini katanya. Gimana tuh? Ironisnya, pengarahan pemikiran pada hal-hal positif ini tentang apa yang lebih baik, apa yang lebih unggul, hanya akan mengingatkan diri kita lagi dan lagi tentang kegagalan kita, kekurangan kita, apa yang seharusnya kita lakukan namun gagal kita wujudkan. Dunia secara konstan mencecar Anda bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih baik adalah lebih dan lebih. Jadi kayak ini agak nyambung ke ekspektasi juga ya. Jadi menurut gue gini, kenapa self love itu penting? Karena tadi ya, dengan self love kita bisa menerima apa yang menjadi kekurangan kita, yang menjadi pribadi kita, yang menjadi diri kita bisa menerima semuanya. Kita bisa self acceptance yang tadi gue bilang. Terus kita juga dari situ kita bisa mulai berpikir positif ke diri kita sendiri. Kita mau bagaimana kita mengimprove diri kita menjadi better version of yourself gitu. Bukan berarti kita mengubah diri kita menjadi orang lain, tapi mengubah diri kita menjadi lebih baik, tapi tetap di diri kita sendiri gitu. Dan kita akan lebih mudah untuk memasang mindset kayak diri lo itu cukup gitu. Jadi nggak yang berpikiran untuk memenuhi ekspektasi orang lain gitu, karena ya balik lagi, ekspektasi orang lain tuh akan selalu lebih dan lebih gitu. Jadi itulah pentingnya kalian harus
self love mulai sekarang. Itu asik. Oke Din, thanks for today Din. Jangan kamu kayak kalau misalkan gue ajakin lagi ke podcast gue Din. Tenang aja, santai aja, kabar-kabarin aja nih kalau mau lagi. Oke, segitu dari gue dan Dina. So have a nice day semuanya. Jangan lupa makan enak dan juga vaksin teman-teman. Dan gue Dina. Jangan lupa stay safe ya, jangan yang belum vaksin segera vaksin ya. Gue Ramzi. And we are the dreamers. Dan gue Dina. Pamit undur diri. Hasta la vista and bye-bye. Oh ya sih, tagline dulu dong terakhir. Oke, your podcast. Your Jaya, podcast. jaya, jaya. Oke, sekitar kita. Bye-bye.